bersama kami di acara POSE Podcast Sehat. bersama saya Dimas Tafiade dan teman saya Muhammad Haidar. Kali ini kita bakal mewawancarai yaitu orang yang identik di kampung Purwodiningrat, yaitu orang tersebut bernama Mak Dalila. Sekarang kita akan menuju ke lokasi. Oke, silakan. Ayo mari kita. Mak, sekarang mau tak tanyain. Inilah, ini adalah Mak Dalila, yaitu orang yang identik di Purwodiningrat. Nah, aku tuh mau tanya Mak Dalila, ini gimana keadaannya sekarang? Oh, sekarang keadaannya hanya sakit. Sakit apa kira-kira? Ya mungkin jantung ini tidak sadar-sadar. Terus mau nanya Mak Dalila ini dulu kok bisa sakit ini gimana ceritanya? Terus tinggalin Mak Dalila pindahnya di mana? Ya saya pokoknya walaupun kelaran ya tinggalnya tetap di sini. Tidak mau kemana-mana. Cuma keluar kalau punya uang beli makan udah. Beli makan, beli jajan, ya. Tidak mikir apa-apa. Sekarang kesehariannya dari pagi itu gimana? Apa? Kesehariannya Mak dari pagi gimana? Ya di sini. Dulu tempat tinggalnya itu pohon itu ke sana terus nomor 3 dari udah sejak lahir dari situ. Kok bisa pindah dari tempat tinggal? Kenapa? Kok bisa pindah dari tempat tinggal? Kok wes enggak di situ lagi? Ya mah Oh. sini aja. Terus kan ini kan kemarin kan ada COVID, Mak. Nah, itu gimana keadaannya, Mak? Waktu COVID susah atau gimana? Adanya begini. Susah ya malahan di pas nggak ada yang mau deketin atau gimana? Udah begini aja. Ada yang bantu sama pas COVID ini? Ya cuman ya saya ikut-ikut. Soalnya saya tinggal sendiri saja, enggak ada saudara, enggak ada teman. Saudara ya adanya cuma begini aja, nggak pernah begini. Ya. Kira-kira Mak ini kan biasanya pindah-pindah di sini, nggak di sana. Itu ada yang pernah marah nggak atau gimana gitu? Saya pokoknya tinggal di sini, walaupun dimarahi tetap di sini. Habis di mana? Di Polo. Enggak salah di Polo. Jadi apapun yang terjadi, Dulu itu jalarannya kehilangan. Kalau enggak kehilangan ya enggak mungkin. 50 jam yang tinggal di sini. Tapi bukan ini loh, yang dulu tahun 76. Namanya Bu Bunu, nama anak, nama orang besar Pak Bunu. Pak Bunu itu rumahnya sini, Bunu belakangnya, saya sananya, semua lain di sini. Saya dapat 50 gram itu bekerja di tempat saudara tunggal simbah gitu loh. Mama saya dengan kamu simbah. Banyak anak. Kerjanya dulu apa? Ya, dulu waktu perjanjian katanya mau disekolahkan, tapi di rumah repot. Banyak anak-anak. Sudah punya anaknya 7, semua sudah bersuami kan ya banyak anak. Terpaksa di rumah, tidak bekerja. Tapi dulu saya kan sekolah, jadi sedikit-sedikit bisa menulis, ya baca, ya bisa bahasa Indonesia gitu. Ya di situ dijemput di Noto Praja, di Mantri Jelon. Habis kehilangan di mana patok
Saya suruh pindah sana, tapi akhirnya dia mati sama kakaknya sia-sia. Sama anaknya sana. Sana tidak bekerja semuanya. Saya kalau tidak bekerja ya tidak bisa makan. Ya toh, ya gitu. Berarti sekarang masih ada saudara yang masih itu Mbak? Sekarang tidak bisa bekerja ini. Sudah menjadi invalid. Sakit loh invalid itu. Untung punya saudara jadi dokter. Kalau enggak, ini enggak beli aku. Punya saudara dokter, punya polisi, punya tentara untungnya. Terkecil ini, saudara terkecil. Kak Simba itu pas saudara dari yang kecil saja. Kok nggak diajak sama yang kecil buat tinggal bareng, kenapa? Aja ada. Enggak. Ini terpaksa. Tidak ada saudara yang sudah diakui jadi saudara yang mau, tidak yang mau. Tapi bagaimana keadaan begini? Mau apa cari saudara sendiri ya tidak bisa. Ya, toh. Itu yang menangis itu saudara saya yang terkecil. Saya tidak. Tapi yang besar-besar sudah jadi orang yang tahu gimana. Saudara saya laki-laki kok. Semuanya Bu. Berarti si Mbak cewek sendiri. Tapi entah jadi apa nggak tahu. Nah, tapi ini saudara yang ini kelukuan dari pakainya, kamu saudara saya, kamu ini itu kelukuan. Jadi bukan saudara saya sendiri. Saya sudah tidak punya. Oh bapak saya dulu cuma gula, tahu gula? Itu bikin nampan, Ya. bikin di sana di mana gading terus itu ada dari sana. Ada nggak sih motivasi Mak Dalila itu buat tetap sampai sekarang itu ada motivasi? Berarti tetap hidup sendiri, penting nggak repotin orang lain. Mana tempat tinggal ada kok. Ya tinggal ya di sini. Penting nggak merugikan orang lain. Saya ya gitu, pokoknya aku lah jadi orang dia. Walaupun saya dirugikan tahu dulu 50 gram itu tidak sedikit loh. Saudara ngasih sangu, ngasih per bulan, ngasih gaji, saya kumpulin. Terus beli itu 50 gram, sisanya untuk makan sambil kerja. Kerja di pabrik rokok. Ngaji binatang itu loh. Ada pabrik rokok tuh. Ada. Kalau buat sekarang Mbah masih dapat kabar nggak dari Bapak? Membantu saya. Ini yang naik. Tapi sekarang ya sudah tidak kenal. Ya jadi majikan ya. Tidak kenal. Berarti sekarang udah nggak pernah kontak-kontakan sama saudara lagi ya? Ya sama saudaranya. Sama pun saya jarang-jarang nggak bisa. Pokoknya sekarang sudah adanya seorang diri gitu aja. Mati atau hidup ya seorang. Entah ada yang menolong, ada tidak ada yang menolong, terserah kepada Tuhan. Asal saya tidak ganggu, ya toh. Tidak ngambil, tidak punya utang, tidak begitu. Makan seadanya. Saya kalau pagi duduk di sana tempat dapur. Ya kalau ada yang entah teman, entah siapa saya tidak tahu, sudah lupa teman saya. Padahal teman saya banyak, 59 sekolah. Dulu dia hanya satu saya.
Tapi kok dulu kayak gitu, sekarang kayak gini. Oh, berarti dulu itu Sama malah saja. terbilang Mak Dalila ini malah terbilang pintar ya dulu ya. Enggak. Wah. Wah. Sudah adanya sakit. Waktu kira-kira waktu dulu juga ada nggak orang-orang yang mau bantu Mak Dalila gitu waktu Mak Dalila kesusahan? Apapun itu kira-kira ada nggak? Kayak mungkin ngasih bantuan makan atau pakaian dan lain-lain gitu. Ya sama saja itu akhirnya itu semua sama saja. Soalnya ibu saya masukkan dari itu bantuan dari orang dari pemerintah, tapi akhirnya ya kelaraan juga. Saya sudah adanya begini aja. Berarti karena sering kecewa, berarti artinya Mak Dalila ini juga mendingan hidup sendiri aja malah nggak. Dipikir. Berarti malah mending hidup sendiri malah bahagia gitu ya. Pokoknya ini aja dah. Ada yang makan, enggak ya tidak. Soalnya biasa dari kecil. Saya walaupun ke tempat saudara yang kaya raya itu, yang di Prawira Utama, enggak begitu gaul. Malah saya kerap kali puasa jadi sekarang biasa. Enggak makan 3 hari, 4 hari ya enggak apa-apa. Udah. Ini sudah lumayan. Saya pagi di depan, terus duduk, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih makan, macam-macam. Dulu sebelum tidur di Cakro ini gimana Mas? Mbak? Di rumah, di situ. Oh, di rumah itu ya? Itu pohon itu ke sana nomor 3. Dekat Barujin ya? Apa banyak ketika kecil sudah bobrok, baru saja diganti gedeknya, disulang dari bayi itu akhirnya. Mak baru sadar kalau punya penyakit itu kapan, Mak? Oh, udah lama. Mungkin apa? Bisi. Benih dari dalam mungkin loh. Oh, saya taunya hanya batuk terus. Kalau batuk ya 7 hari dari sembuh. Asal minum jamu gitu. Kalau enggak ya. Kan kalau sekarang ini kan ada tuh yang program dari pemerintah tuh, Mbak, yang katanya BPJS itu, Mas. Mak itu dapat nggak, Mak? Ini BPJS yang katanya bisa dapat pengobatan gratis dari pemerintah itu, Mak. Mak tahu nggak itu, Mak? wah, kalau dulu di kota gede, sekarang nggak tahu. Saya selama begini sudah adanya bujur terus. Terus saya mudah nggak kemana-mana. Ya selama ini dibangun. Andai kata tempatnya Mak tinggal nanti ini dihancurkan atau nggak digusur gitu, Mak kira-kira mau pindah kemana, Mak? Saya nggak pindah. Ya di situ aja. Sama apa? Uang gusuran itu ya sukar. Padahal ya enggak. Kok terus begitu dulu pergi. Saya heran kok ada begitu. Tetangga kok begitu. Padahal tentara, ya walaupun tidak punya, kalau tentara kan lumayan. Istrinya itu yang kurang, yang ada istrinya dicarikan orang tua, iya. Yang di sini itu tempat Pak Bulu, belakangnya ini, ya, sama ya.
gitu. Kira-kira Mak Dalila ada pesan atau apapun itu buat saudaranya atau buat anak-anak muda di sekitar sini? Tidak ada pesannya, soal saya nyambut doa semoga itu kalau sampai ada saya ada yang tidak ada pesan sama anak-anak, tapi tidak punya apa-apa. Jadi cuma berharap yang penting Rumah hanya ditinggal pergi cemplung semuanya, tidak tahu. Orang itu saya termasuk kecil sendiri aja, saudara empat kecil sendiri, ya tidak tahu sana kecil. Sudah habis. Mak kan sering lihat anak muda lewat-lewat sini kan, Mak? Ya banyak, malah ada yang bantu, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih makanan. Tapi masa makanan kalau kebanyakan ya enggak mampu makan. Maknya nggak mampu makan itu? Enggak. Ya sama tuh, saya tuntun gitu kan. Tadi orang empat saya kasih dikit-dikit. Tapi kalau Mak lihat anak muda yang lewat-lewat sini tuh sering banyak yang negur apa banyak yang cuman nembuk lewat tok? Ya lewat saja, yang menegur ya masih saudara. Kalau yang menegur itu mana ya jalan situ. Yang lainnya ya tidak ada. Perempuan ya sama saja. Anak kecil malah marah-marah. Anak kecil lewat malah marah-marah sama Mak gitu, Mak? Apa? Anak kecil kalau lewat malah marah-marah? Ya ada kalau sama ibunya pergi gitu terus saya tegur nanti gitu marah-marah, nggak seneng. Soalnya jika kayak gini, ini saja lumayan. Dulu hanya satu tumpang cantik, padahal dulu prihatinnya juga bagus. Ya sudah. Soal ini yang namanya Bumbulo nggak tahu sekarang gimana. Nah, Afrika itu dari bagus. Sekarang nggak tahu. Itu cuma saya bisa, umpamanya kamu ya, bisa menunjuk kamu yang ngambil. Itu pakai kode loh. Enggak pakai namamu. Terus saya dikasih tahu namamu enggak. Kodenya umpama kamu berjalan begini, begini gitu. Uangnya senengnya ini, oh iya. Uangnya senengnya ini, dukunnya gitu. Terus lalu oh ya, bener. Nek nenggonmu ngak ini. Kalau ke tempat saya ya, itu jongkok di sini nih, mengintai dalam. Jadi begini, mengintai dalam begini. Ada orang yang enggak. Padahal itu jalan di sini. Iya. Nah, ya itu kalau cinta kan ya tahu, wah ya gitu. Kalau orang dulu itu tidak punya sekali, jualan ya hanya apa? Cuma harga 5 rupiah saja. Sekarang kan nggak ada harga gitu. Ya kan? Apa-apa sekarang mahal ya, Mak? Apa? Apa-apa sekarang mahal ya? Ya dibilang mahal ya enggak, dibilang enggak ya mahal gitu. Tuh kalau saya loh, orang lain nggak tahu. Kalau orang kaya ya asal ada uangnya ya kan. Iya. Apa aja dibeli, Mak? Iya. Saya dulu sekolahnya di situ. Ini sudah sana kan. Itu jaga listrik itu ke sana terus ke sana ke sekolah.
Nah, di Winatan itu sekolahan. Oh. Saya dari kecil di situ, dari nol kecil, nol besar, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Tapi enggak sekali. Bendera itu ujian yang terakhir. Saya lulus, hanya saya. Rombongan saya 59. SD itu, Mak. Oh, sih. Dulu yang ngulang Pak Iskandar Joko Budiono, rumahnya sana. Mana Pakem? Pakem terus ke sana. Sekarang makan ada. Mana? Soalnya ibunya orang sini. Orang sini zaman dulu. Mak, kalau misalnya kayak hari raya gitu kan, Mas. Apa? Hari raya kurban gitu misalnya, itu dapat daging nggak, Mas? Kalau dulu itu sering dijumputi, yang dapat hanya di muka-muka berdiri, yang di dalam enggak. Jadi saya masuk gitu enggak. Tapi dari saudara Noto Brajan dapat. Mas Kiki Gopo dari Pade Noto Brajan dapat. Tuh. Ini enggak dapat ya enggak apa-apa. Terus di dalam di sini ya ada yang nyembelih dapat 1 sana. Kalau yang di ini kan dapat 2. Ya enggak apa-apa mau apa mau mati ya enggak bagus. Dan kayak gitu. Kalau punya uang ya beli gitu aja. Kalau bisa beli. Kalau hari raya yang Lebaran Idul Fitri, Mas, itu Lebaran itu ada ngumpul nggak, Mas, sama saudara? Lebaran itu kan berasnya. Iya, Iya dari kampung. dapatnya dari kampung. Ya, ke sana. Ini ke sana terus ke itu sekarang yang jadi rumah besar itu dulu masjid. Dulu masjid, Mas. Dulunya masjid itu. Oh, dulunya masjid menghadap ke sana. Jadi sebelum jalan ini begini. Ini jalan terus ini tuh. Nah ini dari sini. Ya dapat dari kampung. Kalau dari saudara-saudara ada nggak, Mas? Enggak ada. Sama sekali nggak ada. Oh dulu nggak ada yang kerja kerja. Di sekitar sini itu yang kayak siapa nggak ada. Ya toh. Saya herannya cuma ini tanah ini kan bikinan Tuhan, kok semua hak-hakan gitu. Ada yang punya, ada yang tidak. Saya itu tidak punya sama sekali. Jadi mindung. Induk sama murah lain tuh. Iya. Beda sekali. Mbak, ada pesan-pesan nggak buat anak muda sekarang ini kayak kita ini, Mbak? Ya, semoga saja sukses apa yang direncanakan. Amin. Moga-moga bisa bantu orang yang begini, ya toh. Iya. Ya walaupun sama saya tidak tahu karena jauh, itu ya enggak apa-apa. Nah, ini kalau sudah ada anak-anak kecil-kecil, Buat Lila Apa? teh panas sekalian nasi. kasih apa ini? Apa? Teh Ya, panas sekalian nasi. terima kasih ya dikasih makan dan minum. Alhamdulillah. Habis mau beli belum sempat. Iya. Eh, Ya pun matur suwun Mbak Danila sampun terus diwawancarai. Ya semoga kalau Tuhan masih memberi panjang umur, saya tinggal di sini, tidur di sini supaya jangan ada halangan ya. Iya, Mbak. Amin. Itu aja pesan saya. Kalau namanya mati udah takdir ya sudah. Iya. Ah, Ya pun
pun mak. Mandi ya ada di sana. Dulu mandi ya di sana. Ya. Di tempatnya Bu Jayeng. Oke pun mak, matusun mak sampun. Bu Jayeng sana, sekarang udah nggak ada di sini kok. Itu tiang listrik ke sana, ke sininya. Itu dulu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Mak. Terima kasih banyak anak-anak. Ya.